Halo semuanya, perkenalkan nama saya C. Jadi di sini tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Pidana dan Kriminologi, yang dimana di sini kami diminta untuk menjelaskan kembali materi-materi yang sudah kami pelajari sebelumnya. Materi yang pertama adalah urgensi mata kuliah Hukum Pidana dan Kriminologi, yang dimana pada materi ini saya akan membahas 3 hal. Nah, di sini yang pertama itu kompetensi dasar sebagai seorang guru, terus hubungan hukum pidana dengan PPKN, dan yang terakhir hubungan hukum pidana dan kriminologi dengan kompetensi dasar tersebut. Jadi, urgensi mata kuliah Hukum Pidana dan Kriminologi ini masih berkaitan dengan 4 kompetensi dasar yang harus kita miliki sebagai calon seorang guru. Nah, apa saja sih 4 kompetensi dasar tersebut? Langsung saja, yang pertama itu profesional, kepribadian, pedagogik, dan sosial. Nah, itu saja. Itu 4 kompetensi dasar yang harus kita miliki sebagai seorang guru. Terus pembahasan yang kedua itu hubungan antara hukum pidana dan kriminologi dengan PPKN. Di sini bisa kalian lihat apa saja hubungannya antara PPKN dengan hukum pidana dan kriminologi. Nah, pembahasan yang terakhir ini adalah hubungan antara hukum pidana dan kriminologi dengan 4 kompetensi dasar yang harus kita miliki sebagai calon atau sebagai seorang guru. Nah, di sini dapat kalian lihat apa saja hubungannya antara hukum pidana dan kriminologi dengan 4 kompetensi dasar tersebut. Nah, materi yang kedua mengenai tentang konsep dasar hukum pidana. Adapun di sini yang akan saya bahas mengenai pengertian hukum pidana dan kriminologi, terus tujuannya, fungsinya, sifatnya, dan jenis-jenisnya. Langsung saja ke pengertiannya. Jadi, pengertian hukum pidana adalah sekumpulan hukum yang mengatur tindakan yang tidak boleh dilakukan, sedangkan kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan, bagaimana sebab akibatnya terjadi kejahatan tersebut. Selanjutnya itu tujuannya. Nah, di sini tujuannya adalah memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Sedangkan fungsinya di sini adalah sosial kontrol dan social engineering, dan sifatnya adalah publik atau berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Dan yang terakhir mengenai jenis-jenisnya. Nah, di sini jenis-jenisnya dibagi menjadi beberapa segi. Yang pertama itu dari segi waktu. Dari segi waktu ada 3. Yang pertama itu lokal, nasional, dan internasional. Dari segi bentuk ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Dari segi isi ada yang formil dan ada yang material. Dari segi sumber ada yang umum dan ada yang khusus. Terus materi yang ketiga mengenai tentang sejarah perkembangan hukum pidana di Indonesia. Nah, di sini langsung saja, sebelum masuknya bangsa kolonial, masyarakat Nusantara sudah mengenal sistem hukum yang hidup di masyarakat, dinamakan dengan sistem hukum adat. Nah, sistem hukum adat ini diambil dari kebiasaan-kebiasaan yang pernah mereka lakukan. Terus setelah masuknya bangsa kolonial, khususnya bangsa Belanda, mereka ini membawa sistem hukum baru yang bernama Wetboek van Strafrecht atau WVS. Terus setelah kemerdekaan, WVS ini atau Wetboek van Strafrecht ini tetap diberlakukan, tetapi namanya diganti menjadi KUHP. Dan di masa kemerdekaan ini pernah dilakukan beberapa upaya untuk mengubah menjadi KUHP nasional agar sesuai dengan falsafah bangsa Indonesia.
Nah, materi yang keempat mengenai tentang asas-asas hukum pidana. Nah, di sini ada beberapa asas yang akan saya bahas. Langsung saja ke asas yang pertama mengenai tentang asas legalitas. Di sini asas legalitas adalah semua tindakan yang melanggar aturan bisa dipidana apabila ada aturan yang mengatur tindakan tersebut. Maksudnya di sini adalah apabila ada orang yang sudah jelas-jelas ia melakukan tindakan yang melanggar, tetapi di dalam undang-undang tidak ada yang mengatur tindakannya tersebut, maka ia tidak bisa dipidana karena tidak ada aturan yang secara langsung mengatur bahwa orang tersebut ini bisa dipidana karena melakukan tindakan yang melanggar. Terus yang kedua itu asas teritorialitas. Maksudnya di sini adalah semua orang yang ada di Indonesia wajib menaati aturan yang sudah berlaku, walaupun dia WNA. Selama ia berada di Indonesia, maka ia harus taat kepada aturan yang sudah berlaku. Yang ketiga itu mengenai tentang asas nasional aktif. Jadi di sini maksudnya adalah hukum suatu negara tetap berlaku bagi warga negaranya dimanapun ia berada. Terus yang keempat itu mengenai tentang asas nasional pasif. Di sini maksudnya adalah hukum itu berlaku apabila ada tindakan merugikan bagi suatu negara. Saya berikan contoh, misalkan ada seorang WNA yang menjelek-jelekkan nama Indonesia. Nah, Indonesia merasa tersinggung atas ucapan-ucapan yang ia berikan, padahal itu tidak sesuai dengan kenyataannya. Nah, di sana Indonesia bisa melakukan penuntutan atau memberikan hukuman kepada WNA tersebut walaupun WNA ini masih berada di negara asalnya. Nah, itu maksud dari asas nasional pasif. Yang kelima itu mengenai tentang asas universal. Nah, di sini maksudnya adalah asas itu berlaku bagi semua negara tanpa terkecuali. Contohnya misalnya seperti terorisme dan lain-lain. Nah, materi yang kelima mengenai tentang perbuatan pidana. Jadi, pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dengan mendapatkan ancaman pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar aturan tersebut. Nah, di sini ada beberapa unsur yang ada di perbuatan pidana ini. Yang pertama itu unsur subjektif atau unsur yang berada dalam diri si pelaku. Nah, di sini mencangkup tiga hal seperti dolus atau sengaja, culpa atau tidak sengaja, dan adanya niat dari si pelaku. Terus unsur-unsur yang kedua adalah objektif atau berasal dari tindakan yang dilakukan. Nah, adapun beberapa jenis perbuatan pidana di sini dibagi menjadi 7 jenis. Nah, langsung saja ke jenis yang pertama adalah dari segi tingkat keseriusannya. Di sini ada dua, ada kejahatan dan ada pelanggaran. Yang dimana beda kejahatan dan pelanggaran adalah yang kejahatan bisa merugikan orang lain, sedangkan pelanggaran hanya merugikan diri kita sendiri. Terus yang kedua itu dari segi cara melakukannya ada dua, ada aktif dan ada yang pasif. Terus dari segi sifat penuntutannya ada dua juga, ada yang biasa dan ada yang aduan. Nah, aduan di sini maksudnya apabila ada orang yang merasa nama baiknya dicemarkan lalu dia melakukan pengaduan. Nah, di situ maksud dari yang aduan ini. Terus selanjutnya itu dari segi waktu. Nah, waktu di sini itu dibagi menjadi 3. Ada yang seketika, maksudnya itu selesai di hari itu saja masalahnya, terus berlanjut, masalahnya tetap berlanjut. Dan yang ketiga, berkesinambungan, maksudnya masalahnya itu memang sudah selesai, tetapi yang namanya hukum itu tetap berlanjut. Terus terus yang kelima ini dari segi kesalahan. Nah, dari segi kesalahan ada
Dua, ada yang sengaja dan ada yang kelalaian. Terus dari segi pelaku ada 3. Nah, di sini dari segi pelaku itu ada yang umum dan khusus dan korporasi atau berkelompok. Terus dari segi korban ada 2, ada yang individu dan ada yang kolektif atau banyak orang. Materi yang keenam mengenai tentang proses penanganan kasus, yang dimana pada tahap ini melibatkan beberapa lembaga yang terkait, diantaranya langsung saja yang pertama adalah kepolisian. Di sini ia memiliki 2 fungsi, ada sebagai penyelidik dan ada sebagai penyidik. Apa sih penyelidik dan penyidik tersebut? Jadi, penyelidik adalah proses menentukan apakah ada atau tidak adanya kasus pidana tersebut, sedangkan penyelidik adalah proses menentukan siapa saja yang tersangka pada kasus itu. Terus lembaga yang kedua adalah lembaga kejaksaan. Ia berfungsi untuk melakukan penuntutan. Terus yang ketiga adalah lembaga pengadilan. Di sini ia berfungsi untuk mengadili, dan yang terakhir adalah lapas, di mana di sini fungsinya itu untuk memberikan pembinaan sebelum mereka kembali lagi ke lingkungan masyarakat tersebut. Selanjutnya tentang pertanggungjawaban pidana. Jadi, pertanggungjawaban pidana adalah kewajiban seseorang untuk menanggung akibat hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan. Di sini, adapun orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban dan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Langsung saja, yang pertama, orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban di sini tentunya orang yang memiliki masalah tersebut. Terus yang kedua itu orang yang sehat akal dan pikirannya, bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Terus yang ketiga adalah orang yang tidak di bawah umur atau bukan anak-anak. Selanjutnya yang kedua adalah orang yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Di sini adapun beberapa. Yang pertama adalah orang yang sakit akalnya atau mengalami gangguan jiwa, maka di situ ia tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Terus yang kedua itu anak di bawah umur 12 tahun. Terus yang ketiga orang yang melakukan karena disuruh oleh bosnya atau karena jabatan. Yang keempat adalah orang yang melakukan tindak pidana tersebut karena keadaan darurat, misalnya karena melindungi dirinya dari penjahat. Nah, itu tidak bisa dimintai pertanggungjawaban karena posisinya di situ ia melakukan hal tersebut karena keadaan darurat untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Materi yang ke-7 mengenai tentang jenis-jenis dalam KUHP, yang dimana dalam KUHP sendiri membagi pidana menjadi 2, antara lain yang pertama adalah pidana pokok, yakni pidana pokok adalah pidana utama yang dijatuhkan oleh seorang hakim sebagai hukuman utama atas tindakan pidana yang telah dilakukan, yang dimana diatur dalam pasal 10 KUHP. Selanjutnya adapun beberapa jenis pidana pokok tersebut. Yang pertama adalah pidana mati. Nah, pidana mati ini adalah pidana yang paling berat, yang sampai menghilangkan nyawa terpidana atau nyawa yang melakukan kasus tersebut. Terus yang kedua mengenai tentang pidana penjara. Di sini pidana penjara dibagi menjadi 2, ada pidana penjara seumur hidup dan ada pidana sementara atau dalam waktu tertentu. Yang ketiga adalah pidana kurungan. Jadi pidana kurungan ini mirip seperti penjara tadi, tetapi ini untuk pelanggaran yang lebih ringan seperti pelanggaran lalu lintas.
Terus yang keempat adalah pidana denda. Jadi pidana denda ini adalah terpidana atau orang yang melakukan pidana tersebut membayar sejumlah uang sesuai dengan putusan pengadilan yang sudah ditetapkan. Terus yang kelima adalah denda tutupan. Yang kedua adalah pidana tambahan. Jadi, pidana tambahan adalah pidana yang dapat diberikan atau dijatuhkan bersamaan dengan pidana pokok tersebut. Di sini adapun beberapa jenis dari pidana tambahan adalah yang pertama adalah pencabutan hak-hak tertentu, misalnya seperti hak untuk menjadi pejabat. Terus yang kedua adalah perampasan barang tertentu. Nah, di sini barang yang dimaksud adalah barang yang didapatkan dari tindak pidana, maka itu bisa disita. Terus yang terakhir adalah pengumuman putusan hakim. Di sini maksudnya adalah pengumuman putusan hakim secara terbuka. Nah, ini berfungsi untuk memberikan efek jera kepada si pelaku pidana tersebut. Yang terakhir, materi ke-8. Nah, dalam materi ke-8 ini saya akan membahas dua hal. Yang pertama itu pengertian dari KUHP lama dan KUHP baru serta apa saja perbedaan di antara keduanya. Langsung saja, yang pertama itu pengertian dari KUHP lama. Jadi KUHP lama ini adalah undang-undang hukum pidana yang diwarisi pada zaman bangsa kolonial, khususnya bangsa Belanda. Pada masa itu mereka membuat undang-undang pidana yang bernama Wetboek van Strafrecht. Nah, ini berlaku sejak Indonesia belum merdeka sampai dengan merdeka. Akan tetapi ada sedikit perubahan setelah merdeka, yakni yang tadinya bernama Wetboek van Strafrecht sekarang diubah menjadi KUHP. Yang kedua adalah pengertian dari KUHP baru. Jadi, KUHP baru adalah undang-undang yang disahkan untuk menggantikan KUHP lama. Ini bertujuan untuk agar sesuai atau relevan dengan nilai sosial dan budaya bangsa Indonesia, agar sesuai dengan kondisi modern Indonesia saat ini. Nah, pembahasan selanjutnya mengenai tentang apa saja perbedaan antara KUHP lama dan KUHP baru.